Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari yang penuh keberkahan ini saya dapat menyampaikan ceramah singkat mengenai ibadah yang sangat mulia yaitu puasa. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Anggara dari program studi pendidikan teknik informatika, dan saya menyampaikan ceramah ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah dengan nilai agama Islam yang diampu oleh dosen saya, yaitu Neneng Sri Lestari MHum. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mendidik kami menjadi mahasiswa yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi umat. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata puasa, mungkin yang langsung terlintas di benak kita adalah menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun sesungguhnya makna puasa jauh lebih baik dan lebih dalam dari sekedar itu, karena puasa adalah bentuk ibadah yang sangat istimewa yang tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga melibatkan hati pikiran dan jiwa secara keseluruhan, harus ditahan dari segala bentuk maksiat, perkataan buruk, serta perbuatan yang sia-sia yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, setiap amalan Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan puasa di sisi Allah dan bagaimana puasa memiliki dimensi spiritual yang sangat tinggi, karena tidak ada manusia yang benar-benar tahu apakah seseorang sedang berpuasa atau tidak. Hanya Allah yang mengetahui, dan inilah yang membuat puasa menjadi ibadah yang sangat pribadi antara hamba dengan Tuhannya. Lebih jauh lagi, puasa juga mengajarkan kita nilai-nilai penting dalam kehidupan seperti kesabaran, karena dengan menahan diri dari makan dan minum, kita belajar untuk bersabar dalam menghadapi segala bentuk godaan dan ujian, serta keikhlasan karena kita tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Saat berpuasa hanya mengharap ridho dari Allah semata, dan juga yang pasti terhadap orang-orang yang setiap harinya merasakan kelaparan dan kekurangan karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dari puasa ini tumbuh rasa kepedulian sosial. Hadirin yang berbahagia, selain itu puasa juga merupakan pelindung dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa adalah perisai, maka janganlah ia berkata kotor, dan jangan berteriak jika seseorang memacinya, mencacinya, atau mengajaknya bertengkar. Hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan secara fisik, tetapi juga menahan dari berpuasa, tetapi tetap dari semua hal yang bisa merusak nilai-nilai kebaikan dalam ibadah kita. Maka jika kita berpuasa tetapi berkata kasar, tetap berkata kasar, bergosip, marah-marah, hakikat puasanya akan berkurang, bahkan bisa saja tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Dalam bulan Ramadan khususnya, Allah memberikan begitu banyak keutamaan dan rahmat yang tidak diberikan di bulan ini, karena Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, penuh berkah, dan pintu surga dibuka lebar-lebar, sementara pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Karena itulah puasa Ramadan bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi menjadi momen istimewa untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan memohon ampun atas segala dosa yang telah lalu, dan memperkuat iman untuk menghadapi kehidupan setelah Ramadan agar tetap dalam jalan yang diridhoi Allah.
Maka dari itu marilah kita semua senantiasa memperbaiki kualitas puasa kita, bukan hanya berpuasa secara fisik, tetapi juga secara hati dan pikiran, dengan menjauhi segala bentuk perkataan dan perbuatan yang sia-sia agar kita bisa mencapai derajat muttaqin. Muttaqin sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum saya menutup ceramah ini, izinkan saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua bahwa kesempatan berpuasa yang diberikan Allah ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena tidak semua orang diberi umur dan kesehatan untuk menjalankan. Maka jangan kita sia-siakan, jangan kita jalani dengan setengah hati, tetapi mari kita sambut puasa dengan semangat, penuh keikhlasan dan harapan besar bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat dan tidak akan dimasuki oleh selain mereka. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat dalam menjalani ibadah puasa dengan lebih baik dan penuh kesungguhan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.